Setelah sempat absen di Piala Dunia tahun 2018 di Rusia, timnas Belanda kini siap melakukan comeback dan memberikan yang terbaik di Piala Dunia Qatar 2022. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi zona Eropa, langkah The Orange terbilang sangat mulus dan nyaris sempurna untuk lolos ke Timur Tengah. Seolah tak ingin mengulangi kesalahan di Piala Dunia sebelumnya, Belanda yang saat ini kembali dilatih oleh Louis van Gaal dengan mudah meninggalkan para pesaingnya di grup G babak kualifikasi seperti Turki dan Norwegia. Keberhasilan The Orange lolos ke putaran final Piala Dunia tahun ini juga menjadi penampilan ke-10 mereka di ajang 4 tahunan tersebut. Dikenal sebagai salah satu tim dengan budaya sepak bola, Belanda pernah 3 kali melenggang ke partai final Piala Dunia dalam sejarah mereka. Namun sayangnya, dari ketiga kesempatan yang didapat, The Orange belum pernah sekalipun merasakan menjadi juara dan mengangkat trofi bergengsi Piala Dunia. Atas dasar itu, Belanda juga sering dijuluki sebagai juara tanpa mahkota di Piala Dunia. Kesempatan pertama Belanda untuk merebut gelar juara Piala Dunia terjadi pada tahun 1974 di Jerman Barat. Keperkasaan Belanda saat itu sudah terlihat sejak bermain di fase grup. Alhasil, mereka finish sebagai juara grup usai mengungguli Brazil, Jerman Timur, dan Argentina. Dengan format turnamen yang saat itu langsung menggelar pertandingan final untuk para juara grup, Belanda yang menghuni grup A akhirnya bertemu dengan jawara grup B yang diisi oleh Jerman Barat selaku tuan rumah. Sayangnya di partai puncak, Belanda yang saat itu diperkuat Johan Cruyff dan kawan-kawan harus takluk dengan skor 2-1 atas Jerman Barat. Gol cepat Johan Neeskens di menit kedua dibalas lewat gol dari Paul Breitner dan Gerd Müller. 4 tahun berselang, Belanda kembali mendapatkan kesempatan yang sama saat Piala Dunia 1978 di Argentina. Tampil meyakinkan sejak babak penyisihan grup, Belanda melaju ke final dan bertemu dengan tuan rumah Argentina. Akan tetapi, memori buruk kembali terjadi saat The Orange harus takluk 3-1 dari La Albi Celeste melalui babak perpanjangan waktu. Setelah 2 kali mencapai babak final era tahun 1970-an, Belanda sebenarnya sempat menembus 4 besar Piala Dunia tahun 1998 di Prancis. Akan tetapi, langkah mereka untuk memainkan final ketiga mereka kali ini dihentikan oleh Brazil lewat babak adu penalti hingga gagal lolos ke babak final. Setelah beberapa kali gagal, Belanda akhirnya kembali lolos ke final Piala Dunia 2010 yang saat itu diselenggarakan di Afrika Selatan. Tampil sebagai salah satu tim unggulan dengan barisan pemain top seperti Martin Stekelenburg, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Arjen Robben hingga Wesley Sneijder, tim asuhan Bert van Marwijk kala itu memunculkan harapan untuk meraih gelar juara dunia. Tergabung di grup E bersama dengan Jepang, Denmark, dan Kamerun, Belanda cukup mudah untuk lolos dari fase grup dengan menghajar Denmark 2-0, menang tipis 1-0 atas Jepang, dan mengalahkan Kamerun 2-1 di partai terakhir. Di babak 16 besar, Belanda yang bertemu dengan Slovakia tanpa kesulitan mampu mengandaskan tim asal Eropa Timur itu dengan skor 2-1 untuk akhirnya melaju ke perempat final. Di babak 8 besar, Belanda yang dihadang oleh tim kuat Brazil kembali menang dengan skor 2-1 untuk melaju ke 4 besar. Di semifinal, Robin van Persie dan kawan-kawan bertemu dengan tim kuda hitam Uruguay yang tampil memukau sepanjang turnamen. Mendapatkan perlawanan sengit, Wesley Sneijder dan kawan-kawan sukses mengalahkan Uruguay dengan skor 3-2 untuk melaju ke final. Piala Dunia 2010 menjadi final ketiga Belanda dalam sejarah mereka. Bertemu Spanyol dengan skuad terbaik yang diisi pemain bintang seperti Andres Iniesta, Xavi Hernandez hingga Fernando Torres, Belanda mendapatkan perlawanan sengit selama 90 menit waktu normal. Setelah sempat bermain imbang tanpa gol, sayangnya Belanda harus kebobolan di menit ke-115 perpanjangan waktu lewat satu-satunya gol yang dicetak oleh Andres Iniesta. Ini menjadi kegagalan ketiga Belanda sepanjang 3 penampilan mereka di partai final. Sementara bagi Spanyol, gelar tersebut menjadi piala pertama Spanyol di ajang Piala Dunia. Berlanjut di Piala Dunia Brazil 2014, Belanda sejatinya memiliki kans untuk kembali lolos ke partai final. Dilatih oleh pelatih mereka saat ini yaitu Louis van Gaal, The Orange sukses melaju sampai ke babak semifinal Piala Dunia Brazil setelah mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-0. Sayangnya di babak semifinal, Belanda harus takluk dari Argentina dengan skor 4-2 lewat drama adu penalti. Kini, setelah absen di Piala Dunia 2018 Rusia, Belanda siap melakukan comeback dan menyiapkan skuad terbaiknya demi gelar Piala Dunia pertama di tahun 2022. Dari total 10 kali penampilan di event 4 tahunan itu, The Orange menciptakan rekor 50 laga dengan torehan 27 kali menang, 12 kali imbang, dan 11 kali kalah.
Dibandingkan dengan calon lawan di grup A lainnya yaitu Qatar, Ekuador, dan Senegal, timnas Belanda jauh lebih berpengalaman dan mempunyai kans yang cukup lebar untuk lolos ke babak berikutnya. Di posisi pelatih, kehebatan seorang Louis van Gaal tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain pernah menangani timnas Belanda, Van Gaal juga pernah membesut klub-klub elit Eropa seperti Barcelona, Bayern Munchen hingga Manchester United. Louis van Gaal sendiri memulai karir kepelatihannya untuk Ajax di tahun 1986 sebagai asisten pelatih. Barulah pada 1991, Van Gaal menggantikan Leo Beenhakker sebagai pelatih Ajax Amsterdam dan bertahan hingga tahun 1997. Di akhir tahun 1997, Van Gaal sempat hijrah ke Barcelona dan sukses membawa 2 kali klub Katalan meraih gelar juara, meskipun pada akhirnya mundur setelah banyak menerima kritikan. Karir kepelatihan Van Gaal bersama dengan timnas Belanda dimulai sejak kualifikasi Piala Dunia 2002 hingga berujung kegagalan lolos ke putaran final. Posisi Van Gaal pun tergusur dan digantikan oleh Dick Advocaat. Sementara Van Gaal pulang ke Barcelona sebelum akhirnya memutuskan mundur setengah tahun kemudian. Van Gaal kembali ke timnas Belanda pada tahun 2012. Perjuangannya sukses membawa The Orange melangkah ke putaran final Piala Dunia 2014. Kini, perjuangannya di Piala Dunia kembali dimulai. Bersama Van Gaal, timnas Belanda keluar sebagai juara grup G zona Eropa kualifikasi Piala Dunia 2022. Penampilan Belanda di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 ini membuat mereka digadang-gadang mampu meraih gelar pertama sepanjang sejarah. Dengan misi besar meraih gelar juara, Louis van Gaal tentu akan memanggil nama-nama pemain yang bisa diandalkan dan memiliki jiwa pemenang. Di posisi pemain belakang, bek tangguh Liverpool Virgil van Dijk akan menjadi benteng besar di skuad The Orange Piala Dunia 2022. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Van Dijk yang bahkan belum pernah bermain di UEFA Euro akhirnya akan mendapatkan kesempatannya. Peran besarnya di skuad Belanda telah menjadi pusat kebangkitan tim dengan kehadirannya yang sulit dikalahkan, berjiwa pemimpin dan ancamannya dari bola mati. Setelah memenangkan segalanya di level klub bersama Liverpool, Van Dijk saat ini akan berusaha untuk membantu negaranya meraih trofi Piala Dunia. Meski penampilannya musim ini sempat diragukan, namun Erling Haaland baru-baru ini mengidentifikasi jika Van Dijk sebagai lawan terberat yang pernah ia lawan. Selain Van Dijk, di posisi bek sayap timnas Belanda juga memiliki nama yang tak kalah menarik yaitu Denzel Dumfries. Pemain yang merumput bersama klub Serie A Italia Inter Milan itu telah memainkan 61 laga dan mencetak 7 gol bersama dengan Nerazzurri. Masih berusia 26 tahun, ia juga membantu Inter memenangkan Coppa Italia pada musim 2021-2022 kemarin. Selain bisa dipasang sebagai bek sayap, Dumfries juga bisa berperang sebagai gelandang sayap. Sejauh ini bersama timnas Belanda, Dumfries telah bermain sebanyak 37 laga, memiliki kecepatan dan akurasi umpan yang baik. Perannya akan sangat berguna bagi pasukan Louis van Gaal. Lini tengah The Orange akan diisi oleh alumni Ajax Amsterdam lainnya yaitu Frenkie de Jong. Pemain 26 tahun yang kini memperkuat Barcelona itu merupakan salah satu gelandang berbakat yang didatangkan ke Katalan sejak tahun 2019 lalu. Tercatat, bersama Barcelona, De Jong telah mencatatkan 14 gol dan 18 assist dari 154 penampilan. Sedangkan di timnas Belanda, pemain yang menjadi buronan Manchester United itu telah bermain sebanyak 44 laga sejak debut pada 2018. Dan di posisi striker, timnas Belanda akan mengandalkan sosok Memphis Depay. Penyerang berusia 28 tahun yang kini memperkuat Barcelona itu tidak usah diragukan lagi ketajamannya. Di timnas Belanda, ia telah mencatatkan 42 gol dari 80 laga. Selain itu, Memphis juga berhasil menjadi top skor pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona UEFA dengan torehan sebanyak 12 gol. Sebelumnya, Memphis Depay pernah bermain di PSV Eindhoven, Manchester United, dan Olympique Lyon. Pengalaman dan juga usianya yang cukup matang membuat Depay sangat cocok untuk menjadi andalan The Orange di lini depan. Selain memiliki nama-nama pemain kunci yang bermain di beberapa posisi, Belanda juga akan diperkuat banyak pemain bintang lainnya seperti Daley Blind, Matthijs de Ligt, Steven de Vrij, Jurriën Timber, Nathan Ake hingga Tyrell Malacia di posisi back. Danny Klaassen, Kenneth Taylor hingga Xavi Simons akan mengisi posisi gelandang. Sedangkan Vincent Janssen, Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Noah Lang hingga Wout Weghorst akan mengisi posisi lini serang. Memiliki kedalaman skuad yang hampir merata, bukan tidak mungkin timnas Belanda akan mencapai final keempat mereka dan menjadi juara Piala Dunia 2022.